وصحبه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan saya hormati Yang Habib Abdul Qadir bin Ahmad Maulid Dawilah selaku Khatib Majlis Ta'lim wal Maulid Ridwan. Yang saya muliakan dan saya hormati segenap panitia dan kru Majlis Ta'lim wal Maulid Ridwan. Yang saya muliakan dan saya hormati segenap para hadirat, para muslimat yang ikut serta menghadiri pengajian tabligh akbar majlis di hari yang diberkahi Allah ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hari ini hari paling berkah buat kita semua. Amin. Hari paling rahmat buat kita semua. Amin. Hingga di bulan yang mulia ini, bulan Rajab, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengguyurkan ampunan dan rahmatnya kepada kita di majlis mulia ini. Fa insyaallah Allah memberkahinya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna. Semoga Rajab diberkahi, Sya'ban diberkahi, diberi sehat wal afiyat, tetap Islam dan iman, masuk ke bulan suci Ramadan. Amin. Alhamdulillah, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan mau'izah hasanah yang disampaikan oleh beliau Habib Abdul Qadir bin Ahmad Maulid Dawilah. Bagaimana kita itu menghadapi masalah. Sebenarnya masalah itu ada pada kita, tidak ada pada panjenengan. Selalu yang salah itu mas, tidak ada mbak salah, mas yang salah. Jadi yang harus mengamalkan 5 yang disampaikan Abdul Qadir ya kita ini yang selalu salah. Ini curhatnya laki-laki. Maka hari ini kita dalam pengajian tabligh akbar ini memiliki tema menguatkan iman, mensucikan hati. Iman Allah telah karuniakan kepada kita semua. Yang membuat kita hadir ke sini karena kita punya iman, keyakinan kepada Allah. Majelis ini kalau kita tanpa memiliki iman, gak mungkin kita hadir. Maka itu iman sudah ada, tapi bagaimana menguatkan keimanan tersebut? Sebab kata ulama iman itu macam-macam. Ada iman orang yang naik turun, ada yang iman turun gak pernah naik, ada yang iman naik gak turun, ada yang gak naik gak turun. Kata ulama iman yang naik turun iman manusia. Kita ini imannya naik turun. Hadir pengajian iman naik, hadir konser nosok, kumpul di masjid iman naik, kumpul di Victoria Park, Masya Allah, di masjid ngaji dapat 1 juz, di Victoria Park ngerasain dengan juz. Jadi iman naik tuh fakun minal imani fi mazidi wa fi ta'atil qalbi dha tajdidi. Kata ulama, nah kita diperintahkan untuk terus menguatkan iman. Bagaimana? Hadir kita di sini muatin iman. Gara-gara hadir sholatnya jamaah,
gara-gara hadir seminggu yang akan datang, kita ini ibadah nambah, semangat nambah. Kalau minggu depannya lagi hadir pengajian lagi nambah terus. Kalau kita jaga dengan pengajian majelis taklim seperti hari ini, maka itu semoga iman kita senantiasa dijaga oleh Allah, semakin menambah, semakin dekat dan cinta kepada Allah. Amin Allahumma. Yang kedua, iman turun, gak pernah naik. Minggu kata ulama, iman setan. Makanya orang kocokmu gak tahu bangun bangun. Kalau itu mau berkelok gitu. Manusia itu naik turun, ini turun terus. Pergerakan bukan manusia apa setan. Kalau manusia itu naik turun, ini tak tahu munggah belas mudun toh. Ya, na'udzubillah, imannya setan itu semakin turun. Iman nggak naik, nggak turun imannya malaikat. Diperintahkan Allah sujud, rukuk, diperintahkan Allah zikir, sudah nggak pernah naik, nggak pernah turun. Imannya stabil. Itu imannya malaikat. Iman naik terus, imannya para nabi nggak pernah turun, naik terus. Nah itu iman manusia. Nah kita manusia ini iman naik turun. Dengannya kita harus ngecas terus supaya naik. Dengan apa? Dengan kita memperbanyak berbuat taat kepada Allah, kumpul dengan orang-orang soleh sebagaimana yang disebutkan Habib Qadir. Caranya salah satunya menjaga keimanan itu jaga pertemanan, jaga circle. Kata ulama itu hadirin, orang itu tergantung anil mar'i latas al-fasal anjalis. Kalau mau tahu orang, lihat saja circle-nya. Kalau circle-nya itu suka ngaji, insya Allah orang itu baik. Tapi kalau circle-nya orang nggak baik, nggak bisa dipaksa dibilang dia baik, tapi teman-temannya nggak baik, nggak bisa. At-tuyur ala ashbaniha tatir. Burung itu terbang tergantung temannya. Manuk gerejo, manuk gerejo. Emprit ambek emprit. Burung gagak ambek burung. Wonten tak ceritane, manuk gerejo terbang di kakak. Tak nyambung, betul apa betul? Nah kita ini juga begitu. Kalau kumpulannya orang-orang yang ahli pengajian, berarti kita ini sudah bisa dikatakan baik. Panjenengan kalau mau tahu orang baik atau enggak, jangan tanya ini. Umpami namanya Soleha. Soleha itu baik apa enggak? Tanya aja. Koncone Soleha sopo. Nek koncone Soleha wong apik ya. Koncone mekel-mekel, koncone males ibadah, teman-temannya orang-orang yang tinggalin sholat, nggak mungkin dia itu baik. Karena orang baik nggak akan berkumpul orang nggak baik, dan sebaliknya. Dan ingat, orang itu kalau kumpulannya orang baik, kalau kita ini merasa nggak baik, kumpul orang baik supaya baik. Kenapa? Ini loh. Kalau sampean itu sehat, kumpul orang panuan, kira-kira sampean sehat atau sampean panuan? Apa sih panuan jadi sehat? Nah, jadi kita yang ikut panuan. Jadi kita harus menjaga pertemanan. Panjenengan syukur kepada Allah, di Hongkong masih ada banyak umat Islam yang kita bisa buat circle pertemanan, menjaga iman. Dan kita kalau temannya baik, walaupun kita kurang baik, insya Allah jadi baik. Minimal harga kita itu terangkat gara-gara kumpulan. Kok bisa, Bib? Saya kasih contoh yang gampang. Rambutan, tahu rambutan?
jalan itu biasanya ada rambutan, tak delok 1 kilo 7.000. Saya datangi nggak taunya yang 7.000 itu sing kecut-kecut kayak yang di belakang 25.000 1 kilo. Ini 7.000, ini 25.000. Pertanyaannya, kenapa ini murah? Karena asam, kecut. Yang ini manis mah. Tapi saya mau tanya, apa 25.000 rambutan semuanya manis? Apa ada 1-2 yang kecut? Saya tanya yang 7.000 kecut-kecut itu, apa ada yang manis? Ada. Tapi kumpul kecut, regone kalau kecut. Masih oman. Yang satunya kecut, kumpul manis lawewu. Jare rambutan, raimu itu yang luarnya. Kau sudah dislawewu. Jadi ini kecut, alhamdulillah kumpul panjenengan. Karena kumpul Anda, saya jadi mahal. Nah kita juga begitu, kalau kumpulannya orang-orang baik, minimal terangkat derajat kita. Maka kita yang ada di Hongkong, mari selalu jaga circle-nya. Setiap Sabtu Minggu itu kan libur, cari pertemanan yang baik untuk menguatkan iman. Itu kata Nabi SAW perlu dibuktikan. Untuk membuktikan keimanan kita kepada Allah, kata Nabi SAW, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Tanda pertama orang yang punya iman itu orang yang memuliakan tamu. Masya Allah. Hari ini panjenengan beriman. Sebab baru saja saya sama Abdul mangan pecel, kerupuk, sop, kayak udang, lengkap. Ini apa sih hadirin? Buat apa? Ikram dari tanda iman. Panjenengan kalau dulu ada tamu, itu kata ulama yang memuliakannya tamu itu orang yang beriman. Tapi kalau orang yang memuliakan tamu, itu tanda orang yang beriman. Tamu itu datang, kata ulama, membawa ampunan, membawa rahmat dan barokah pulang, jadi sebab diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Maka orang yang senang tamu, orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Ada satu riwayat cerita, namanya Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak itu punya istri. Istrinya itu gak suka tamu. Semoga bukan anak-anak. Nah ini ada tamu, dia meminta kepada istrinya, wahai istriku, do, ada apa yang bisa dimasak? Gak ada apa-apa, habis semua. Kalau ayam, gak ada ayam, gak ada kambing, gak ada apa. Dia berkata kepada istrinya, saya masih punya satu aset. Apa? Kuda. Kuda itu dulu kendaraan juga dimakan. Kata beliau, ya sudah, kuda itu bisa buat memuliakan kamu. Kata istrinya, hah? Sudah kamu punya investasi apa-apa di dalam kuda, mau disembelih buat tamu? Iya, karena memuliakan tamu itu tanda keimanan. Kata istrinya, kalau sampean sembelih itu kuda, lebih baik saya pulang ke rumah orang tua saya. Bingung. Ayo, memuliakan tamu sudah, istri malah jalur pangkat. Akhirnya kata beliau, yowes konulio pangkat. Sing penting cara disembelih. Disembelih juga tamu itu tadi, disambut tamu tersebut, dimuliakan, makan bareng. Alhamdulillah tamunya kenyang. Tamu pulang, udah hilang bujurnya. Nasib Allah. Tapi karena memuliakan kamu, dia yakin Allah juga akan memuliakannya.
Akhirnya dia bingung, tak lucu, tak jarang, hilang semuanya. Akhirnya beliau itu beberapa hari kemudian ada orang kaya datang ke rumah Abdullah bin Mubarak. Abdullah, saya dengar kau cerai dengan istri. Betul, saya punya anak gadis. Kalau kau mau menikahinya, aku berikan kau 70 bulan. Akhirnya beliau nulis apa-apa. Nikahlah Abdullah bin Mubarak dengan gadis tersebut. Mertua memberi hadiah 70 ekor kuda. Kemudian mimpi berjumpa dengan ada cahaya yang bersuara, Abdullah, kau muliakan tamu sesuai perintah. Kau cerai yang tua renta, kuberi yang gadis. Kau sembelih 1 kuda, aku ganti 70 kuda. Alhamdulillah. Terus Habib Qadir Habib niru, bojone dipegang sampai mati kan sing awal lagi. Ini orang-orang hebat. Ketika kita keluarkan harta untuk tamu, Allah berkahi rumah kita. Makanya memuliakan tamu ini kehebatan kita. Jangan ini keistimewaan kita sebagai orang Indonesia. Wong bongkok masuk isu mumpet bibir. Tapi kalau kita mungkin loh sampai saya ini pengalaman ceramah di mana-mana. Tapi kalau sudah masuk desa, subhanallah, mobil saya itu belakang itu full. Berkatan itu Masya Allah, sampai orang sini tebu bawa-bawa. Ya Allah, ya Allah. Tapi ya memang itu hebatnya orang desa. Orang kota enggak. Orang desa dulu rumahnya hadirin ada air di kendi, siapapun lewat bisa minum. Betul apa betul? Roman. Orang kota enggak ada kendi, rumahnya bagus, airnya repot. Mestinya orang desa kendi, orang kota kulkas. Saya jamin air sama kulkasnya pun hilang hadirin. Makanya kita ini, keimanan kita itu bisa terukur bagaimana kita memuliakan tamu. Sebab Nabi telah mengatakan orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada akhirat adalah orang-orang yang memuliakan tamunya. Masya Allah, saya kalau lihat hall, ada nggak yang dari Banjar di sini? Nggak ada ya. Orang Banjar begitu. Kalau hallnya dulu kumpul, kurang Banjar kan? Oh suaminya, tanya sama suaminya ibu. Kalau sudah hallnya dulu kumpul, satu Banjar buka pintu, ngasih makan buat orang yang hadir hall. Begitu juga di Jember, di Tanggul, kalau hallnya itu soleh. Begitu juga di Pasuruan, hallnya Yai Hamid. Istimewa. Ini iman. Kita biasakan. Katanya ulama, nawani tamu itu pertanda medit. Kalau ada tamu datang, nggak usah dianu, langsung teh, kopi dikeluarkan. Jangan diwarnai ikan atau kopi. Sambal dahan atau derek. Itu caranya medit. Keluarkan makan, dimakan alhamdulillah, nggak dimakan Masya Allah. Ada satu hadirin, satu perampok, ini perampok kelas kakap, ngetuk pintu rumahnya orang yang beriman. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini perampok bawa pedang. Katanya tuan rumah, ya Allah, mujahidin fisabilillah loh. Perampok mujahidin fisabilillah. Mujahidinnya dimusnahkan sebagai seorang mujahid. Perampok tadi, yo ngaku ya saya mujahid.
Wah, disembelihkan kambing, disuruh makan bulu jero atine kok akal. Kamu saya bohongi, saya bukan mujahid, saya merampok. Tapi ya sudah, ini memuliakan tamu. Kemudian perampoknya makan, kenyang, sisa nasinya, sisa dagingnya. Sudah saya tak kuat, ya Allah, doakan saya yang kalau pas jihad, insya Allah. Perampok pulang ketawa-ketawa, tak kali. Lah kok subhanallah, dapat berapa bulan lagi perampok itu jalan mau ngerampok, kelihatan rumah itu lagi. Loh, ini yang dulu saya dikira mujahid. Ngetok pintu, dibuka anak kecil. Loh, salah rumah ya ini. Bapak Anda, bapak kamu ada? Ada. Oh, bapakmu kan yang dulu berapa bulan yang lalu ngasih makan saya. Oh iya, iya ada. Begitu bapaknya keluar, Masya Allah mujahid. Terus tanya mujahid itu perampok. Itu anak kecil itu siapa? Anak saya. Loh, kan waktu saya kesini gak ada. Lah ya, bekas makanan panjenengan dimakan sama anak saya. Anak saya itu dulu lumpuh badannya, di kamar gak bisa keluar. Berkatnya tamu mujahid kayak panjenengan, alhamdulillah sekarang sehat walafiat. Jadi perampok dulu. Aku merampok, tapi berkatnya orang ini husnudon, memuliakan tamu, Allah kasih kesembuhan. Padahal saya merampok. Bagaimana kalau saya betul-betul mujahid? Akhirnya perampok tersebut taubat di jalan Allah. Gara-gara apa? Dimuliakan sebagai tamu. Nah ini, ayo pokok kita suka tamu. Cuma kata ulama, kata Rasulullah, bahwa yang namanya tamu kita juga gak boleh terlalu maksa diri. La tatakallafu fi duyuf fatakrohu. Jangan kau paksa diri dengan tamu yang datang, kau akan benci tamu. Apa yang ada jadi keluarga, gak usah beli sana, gak usah beli sini. Yang ada keluarkan agar kau cinta dengan tamu. Ini tanda satu orang yang beriman. Yang kedua, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Tanda orang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah orang yang memuliakan tetangga. Jangan sampai tetangga itu gak kerasa. Kalau nyetel lagu, coba kadang-kadang ngomong suara dangdutan soboran memang itu mengganggu tetangga. Jangan. Buat tetangga itu merasa nyaman dengan kita. Tetangga itu yang mengimaninya, yang memuliakannya orang yang beriman. Makanya kata Nabi SAW, la yazalu Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Saya itu diwasiati malaikat Jibril untuk baik-baik dengan tetangga, sampai saya menyangka kalau saya mati tetangga dapat warisan. Kata Nabi, saking apanya? Saking memuliakan dan berbuat baik dengan tetangga. Di antaranya jangan suka melihat apa yang terjadi di rumah tetangga, mobil. Ojo suka ngerasani tonggo. Jangan suka dibayin tetangga. Jangan suka ikut campur urusan tetangga. Kalau masak kata Rasulullah, minimal banyakin. Jangan dagingnya, kuahnya. Kalau dagingnya sampean nanti, jangan sampean nanti bangkrut. Tonggo dimasak no ya, yang minimal aja. Ditambahin kuahnya, dikasih tetangga kuahnya tersebut sebagai bukti keimanan kita kepada Allah dan Nabi Muhammad serta hari akhir. Yang baik dengan tetangga. Salah satu baik dengan tetangga, merokok nggak boleh di depan orang. Kenapa? Nanti asapnya ganggu tetangga. Nggak boleh. Suara yang keras tidak boleh. Apapun yang mengganggu tetangga jangan kita lakukan agar kita itu semuanya betul-betul beriman. Terakhir kata Nabi,
Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, jadi iki paling repot. Fal yaqul khairan aw liyasmut. Ngomong sing apik, nek gak iso meneng diam daripada kita ngomong gak baik. Ini zaman orang berani bicara, berani melakukan fitnah, berani namiman, ngomong nanti akhir-akhirnya ujung-ujung akhir minta maaf. Tiap minggu permintaan maaf. Gara-gara gak bisa jaga lisan, ini paling bahaya. Pernah Rasulullah itu dengar Aisyah istrinya, jadi istrinya Nabi itu ada Aisyah, ada lagi satu namanya itu Sofia. Nah Sofia tadi itu Rasulullah pas gilirannya waktu Sofia dalam riwayat yang lain. Kemudian cemburu Aisyah, Rasulullah mau ke istri lain cemburu. Kemudian Aisyah ngomong, hei ya Rasulullah, hasbuka min Sofia, tapi nabi kata wadana. Apa sih namanya Sofia? Ngapain ke tempat Sofia? Wong Sofia itu gini-gini. Kata ulama, aili kisoriha, fisiknya dihina. Apa sebenarnya ini body shaming? Dihina Wong Sofia itu kayak perubahan. Rasulullah berkata, ya Aisyah, laqad qulti kalimatan, wahai Aisyah, kok baru saja bicara kalimat yang kalau kalimat itu dilempar ke segoro, ke laut biru jadi hitam. Saking menjijikkannya kata-katamu. Ini cuma ngomong dek. Nah kadang-kadang bongbong gitu loh, orang gitu. Tandanya keriting, lemu, elek, pakaian pola. Apa milik Mas Konda? Sarangnya hibah. Saya ngambil mata ini, dada sampai belok. Berkali sampai kayak semen 3 roda. Ini kalimat ibu-ibu menjijikkan. Kalau kalimat itu dimasukkan laut biru bisa jadi sampai hitam. Itu cuma satu pendek, apalagi pendek. Makan cangkem. La haula wa la quwwata illa billah. Hati-hati. Terus emang enak zaman corona kayak masker itu coplong. Masker itu masya Allah mengurangi riba. Ibu-ibu ini penyakitnya di lisan, makanya masker itu kalau bisa dijahit. Tapi kalau bapak-bapak penyakit ini motor, jelalatan, mau kemarin musim panas ya ngomong. Makanya sebaiknya pakai masker, tapi ditaruh bukan di sini, di mata masker. Menjaga pandangan. Saya ini pernah mau umroh menghadapi Ka'bah, umroh di depannya Ka'bah pas tawaf. Pas tawaf, bismillah, baca doa. Ada jamaah saya itu hadirin. Ketok mau doa itu. Tawaf itu lah kanan ini, supaya bawa kanan ini. Kalau tarik pas-pas aja nanti software lagi. Depannya Ka'bah itu ketok ayu, bisa. Masya Allah, ini penyakit orang, jelalatan, boleh kiai tapi boleh temen. Masya Allah hadirin, jadi hati-hati, jaga lisan, jangan ngomongin orang, jangan fitnah, jangan nulis-nulis. Saya ini kadang-kadang bingung. Zaman seperti ini, zaman media sosial, gak bisa jaga lisan. Di Hongkong biasanya enak kerja, gawe status, bikin status, bikin statement, bikin video, ngelok nokono, ngelok ini kurang menggawean sampai. Oh gak iso nih, coba lisan ini kenapa
apa sih? Akhirnya masalah dituntut terakhirnya galuk kan sampai nangis. Makanya dijaga ini lisan. Kata ulama, Anda tahu nggak belajar ngomong itu berapa lama? Anak kecil lahir sampai ngomong itu berapa lama? Anaknya sopo setahun ngomong gitu. Anak jahil 2 tahun, ada lagi 3 tahun lancar, 4 tahun lancar. Kata ulama, paling lama belajar ngomong 4 tahun, tapi lebih lama lagi belajar diam bisa 20 tahun. Kita punya ngomong. Belajar diam itu lebih lama dari belajar ngomong. Nggak selalu kita itu bicarakan. Kalau yang nggak perlu dia ngomong. Ngomong itu yang manfaat, yang enak didengar. Jangan ribain orang, jangan ngerasani orang, jangan ngomongin orang. Buat apa sih? Manfaatnya apa buat kita? Orang yang suka ngomongin orang itu orang yang nggak tahu kekurangan dirinya. Lihat orang, padahal dirinya itu banyak kekurangan yang dia sadar. Makanya kita belajar untuk diam. Ini tidak ngerasani ojo ngerasani wong gak enak. Majelisnya jadi gak enak, lungguh jadi gak enak. Nih, apalagi bulan Ramadan habis ini, Masya Allah, kalau siang jam 11, jam 12 tidak ngerasani astagfirullah. Mari buka, alhamdulillah. Siang gak ngerasa. Malah kadang-kadang ini hadir ngerasani wong. Sambil ini sambil ngerasani. Ini tidak ada manfaatnya. Moga ibu-ibu jaga lisan. Ini banyak orang-orang ini hadirin saya kesian. Orang itu kata Nabi SAW, beliau menyebutkan dalam hadis bahwa tidaklah orang dilempar oleh Allah ke jurang jannah atau jurang neraka illa min hasain alsinatihim, karena semuanya lisannya, berkat lisannya. Juncalo ini sih rok nang rokok. Lu suka apa? Ini lu gak bisa jaga mulut. Gara-gara gak bisa masuk mulut, masuk nerakanya mulutnya duluan. Untuk si Masya Allah, ibadahnya Masya Allah, tapi ngerasanya ya Masya Allah. Aku ketiba awak yang melbusuan, kok kabeh cangkeme nang rokok. Apa itu kabeh nak? Itu alhamdulillah itu. Oh, belajar diajak ngomong. Aku ganjaranku kurang. Saya ini pahala gak banyak. Lah kalau sudah pahala gak banyak, terus gak bisa jaga lisan, habis. Orang yang pahalanya banyak aja habis gara-gara gak bisa jaga lisan. Apalagi kayak saya yang pas-pasan. Wis aku mau dijak rasanya istimewa. Kita ini ya Allah paling gampang diadu domba. Paling gampang. Umat Islam ini paling gampang diadu domba. Masalah-masalah kecil diadu domba. Kalau tak ini. Masalah kecil pilihan 01, 02 lapor-laporan hanya imigrasi. 1, 2 besanan batal. Kenapa deh? Saya itu sudah mau besanan batal gara-gara yang ini 01, ini 02. Setelah batal batal ini jadi presiden, ini jadi menteri. Setelah batal gantian ini jadi presiden. Nah iya, ini 01, 02 wis damai, besanan kanggo batal. Makanya jangan mudah panjenengan itu ditipu. Kita umat Islam itu kata Nabi SAW, kunu, jadilah kalian itu ikhwanan, bersaudara. Beda-beda dikit gak apa-apa. Beda-beda boten kurut, kula kurut gak apa-apa. Sing penting sembahyang subuh. Beda-beda sembahyang terawih 8, kula niki 20 gak apa-apa. Sing gak sembahyang isak luwih akeh. Biarin aja sudah beda-beda pendapat.
Nah, orang kalau sudah menanamkan kebencian itu tak beres. Panjenengan kalau ditanamkan kebencian, hati-hati jangan nyoblos 01 begini, yang ini ngomong 02, ini tak beres. Ini ada misi wonten sing bayani. Panjenengan kayak ngotot, sampean tak boleh percaya dengan Gus hadirin. Gus itu sewu. Yang tak benar 23. Yang 23 ini jangan diikuti. Jangan semua Gus disalahkan. Itu cara seperti itu, cara misi. Gak seneng dengan kelompok. Ada kiai 1-2, Masya Allah di Madura beberapa saat yang lalu. Kiai sampai dikebiri gara-gara memperkosa santrinya. Salah, kiai itu salah. Tapi apa semua kiai seperti itu? Jangan. Habib nonton. Habib ada 1000, 2-3 gak benar, tinggal nongol ya benar. Tapi kalau sudah kiai salah semua, Gus salah semua, Habib salah semua, itu mesti bayari. Ini misi, ini ada yang beres. Ini menanamkan kebencian. Gak pernah diajarkan hal itu oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu hati-hati. Kalau saya lihat ya Allah, miris orang sekarang berani mencaci, menghina, kayak seakan-akan apa yang keluar ini tidak ada pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai belajar jaga lisan ya. Bu, lisan panjenengan ada berapa? Kuping. Katanya ulama, memang Allah ciptakan kuping itu 2, lisan 1, supaya kita banyak mendengar daripada banyak ngomong. Tapi ibu-ibu ini ngomong kok perlu dioperasi. Kupingnya siji ae ini. Tangkap meluru. Kenapa? Loh. Allah ciptakan mulut 1 biar sedikit ngomong, banyak mendengar. Telinga dibuat 2 biar banyak mendengar. Manfaat, pengajian mendengar, ini mendengar, manfaat. Tapi kalau sudah ngomong nggak mau mendengar, nggak akan dia mendapat manfaat yang banyak dalam kehidupannya. Maka itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah orang-orang yang betul-betul menjaga lisan. Semoga kita bisa menjaga lisan kita. Amin. Nah, kuatkan iman dengan hal-hal tersebut dan bersihkan, sucikan hati. Hati ini tempat pandangannya Allah. Bu, sampean kalau keluar dari rumah pakai baju robek-robek, malu atau tidak? Malu. Karena dilihat orang, Bu. Panjenengan baju robek-robek gak berani karena dilihat orang. Nah sekarang Allah gak lihat baju, lihat hati. Kenapa gak malu kalau di hati itu ada sombong, ada riya, ada iri, ada dengki. La haula, itu semua penyakit hati yang di situ Allah benci melihatnya. Makanya hati ini dibersihkan dari semua penyakit. Yang pertama, ojo sombong. Kenapa? Pulang pengajian nggak malah rendah hati, malah sombong. Pengajian keluar, Masya Allah, ini sifat hati ini merokok kabeh. Sampai ini ngaji tambahnya dari setan. Loh itu kan yang nggak ngaji itu kesian. Tapi belum tentu dia lebih baik dari kita. Mungkin nanti dia jadi Masya Allah ngajinya, kita yang nggak ngaji. Makanya alhamdulillah kita ngaji, syukur, tapi nggak boleh kita merendahkan orang lain gara-gara pakaian kita yang lebih tertutup, gara-gara kita yang ngaji. Kita syukur itu kenikmatan, tapi jangan sombong. Karena kadang-kadang ibadah itu bikin orang sombong. Kata ulama, ibadah yang membuatmu sombong itu lebih parah, itu lebih parah. Jadi lebih afdol kau maksiat membuatmu rendah hati daripada
ibadah yang membuatmu sombong. Ada orang yang hari Minggu gak ngaji, merenung dangdutan begini, pak. Tapi terus setelah itu nyesel, Allah, aku dibejat, Allah. Setelah maksiat dia merasa hancur, nyesel hatinya. Itu lebih afdal daripada orang ngaji terus ngerasa, aku masya Allah paling soleh, asa omong. Percuma. Bu, jangan pernah sombong. Bersih hati. Tetapi alhamdulillah lebih pulau jilbaban. Alhamdulillah itu nikmat. Alhamdulillah lebih pulau ngaji. Alhamdulillah nikmat. Kalau sholat jamaah, alhamdulillah itu nikmat. Tapi jangan itu membuat kamu lebih seakan-akan lebih mulia dari siapapun. Jangan. Karena sombong itu penyakitnya orang yang dibenci oleh Allah, yaitu iblis. Iblis sombong. Fir'aun boleh sombong ini Fir'aun. Fir'aun sama iblis sama-sama sombong. Ya. Akan tetapi hadirin, kita kalau apabila bisa merendahkan hati kita, derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu. Pokoknya wong-wong nek sombong itu endingnya gak enak. Kalau sekarang bilang happy ending itu yang tawadu. Tapi kalau yang sombong sad ending. Endingnya gak ada yang enak. Fir'aun sombong kelelep, tenggelam, ayakno, ngaku Tuhan. Tuhan itu kan yang menciptakan laut. Kok kelelep di laut itu ya? Maksud tenggelam di laut, menciptakan laut tenggelam. Sampai Fir'aun pas kelelep itu ketemu iwak teri, jari iwak teri, kasihan deh lu. Aku Tuhan kelelep mati. Aku lu kataku Tuhan kelelep tak mati. Itu wong sombong. Jangan sombong, ngomong sugih sombong. Aduh, sampean sugih sombong. Oleh Allah Ta'ala dipedot titik sarafe. Mulai perot, setruk. Apa yang disombongkan kalau sudah begitu? Orang kalau dikasih uang kaya, terus sombong, dia ambil dikit sama Allah kenikmatan, gak bisa nikmati apa-apa. Mangan ini gak oleh. Oh jangan kolesterol ini oleh mangane sego ambil godok bayang duitnya miliaran sego ambil godok. Sampai alhamdulillah utangnya akeh mangane handphone utang, cicilan masya Allah, turunnya. Kadang pengajian kayak tadi pengajian kayak gini nih masya Allah, begitu sholawatan atau pikiran afdalu dzikri fa'ala man haula. Wong sugih lah, wong sugih bu, masya Allah uangnya banyak, malam stres gak bisa turun, minum ini buat apa? Sampai beli obat lah buat tidur, beli obat buat tidur, lu sampai masya Allah tadi, utangnya turun ya enak, boleh berkatanya tak kok baru kami. Ini apa nggih? Ada orang punya Alphard gak bisa tidur. Ibu-ibu masya Allah naik sepeda motor beat ngantuk retina kanan belok kiri. Alhamdulillah. Nah, makanya jangan sombong. Lu diambil kenikmatan sedikit aja sama Allah, nggak bisa apa-apa hadirin. Kita nggak punya apa-apa. Saya pernah diundang ke Semarang, bos kaya raya.
sama Allah diambil kenikmatan satu aja. Tahu nggak, lisannya ini mati. Jamu dan madu gak ada bedanya. Minum jamu sama madu gak ada bedanya. Kesian ngomong, saya ini sudah berobat sampai ke Amerika, Singapura, kemana-mana, supaya bisa menikmati rasanya makanan gak bisa. Loh, ya iya. Uangnya ratusan miliar, kaya raya. Saya masih ingat orang belum punya Alphard, dia sudah punya Alphard. Aku bingung gitu loh, Alphard sumur bukan di ini. Zaman tahun 2000-an saya juga. Itu orang kaya raya, begitu diambil lisannya. Saya lihat rumahnya, Masya Allah. Yang saya heran waktu saya diundang ke rumahnya ke kamar mandi. Pas saya duduk di WC mau buang air, depannya ada TV-nya. Ayah kecil loh ke TV-nya. Kurang sugi apa. Kamar mandinya itu ada petaknya itu gue diopo sampai dalam hati saya satu di kamar di cedine. Kurang apa ini orang? Masya Allah. Tapi begitu dia kaya raya, diambil nikmat, satu dia ngomong apa? Beb, kalau semua kekayaan saya diambil sama Allah, villa saya, rumah saya diambil semua, dikembalikan tidak saya rela. Ya Allah, langsung saya subhanallah, nggak tahunya kita lebih kaya dari orang itu ketika kita punya lisan. Begitu saya keluar dari rumahnya Haji, tak cekel nggak budi lidah saya. Satriliun beliau larang beliau. Kalau ini nggak ada apa nikmatnya, ini nggak bisa nikmat apa. Anaknya ngantarkan saya pulang. Setelah sampai di penginapan, saya mikir, ya Allah, itu wong waras tak obati. Minimal bantu pondok satu miliar. Terus nyoba air. Ambilkan air mineral, saya mau obatin, saya mau doa. Oh iya, dikasih air mineral, besok jemput saya, ambil air mineral, kasih ke bapak. Insya Allah. Sinjil ini kayu, mulai budak ya. Solawat semua surat-surat yang apa kayak semua. Ya Allah, muka-muka waras ya Allah, santai ya Allah. Pasti itu minimal 1 miliar, minimal bisa 10 miliar itu kalau sembuh. Besok diantar ke bandara, anaknya saya kasih air, tolong kasihkan bapak. Insya Allah bapak sehat. Oh terima kasih tip, saya kasihkan bapak. Wis ditolong pesawat pulang. Dapat seminggu anaknya telepon. Pak Delok, anaknya Pak Haji. Jadi mesti takut nomor itu. Saya langsung panggil istri saya, cepet cukup cepetan, cepet ya sudah. Begitu dibuka laci, cukup nomor ini dibuka. Assalamualaikum, assalamualaikum, sehat, alhamdulillah, masya Allah, jaminan sehat, alhamdulillah. Gimana kabarnya bapak? Ya ini saya mau ngasih tahu bapak meninggal dunia. Hilang sampai bawah. Anaknya bagi ibu-ibu sinus bosan mulut begini ngomong apa dulu itulah kalau doa gak ikhlas kepengen sahir lahir malah mati. Allah masih. Makanya kita jangan sombong, bersihkan hati, jangan pernah merasa lebih baik dengan siapapun. Loh, ini saya demi Allah, saya sama panjenengan, Habib Qadir sama panjenengan,
Saya lihat, Masya Allah, nggak tahu masuk serban, belum tentu lebih mulia, nggak ada yang tahu itu cuma Allah. Loh jenengan saya itu kalau melihat panjenengan, Masya Allah, orang-orang ini masih bisa jilbaban di Hong Kong di saat situasi kayak gini, keadaan kayak gini masih jilbaban. Habib Qadir, itu coba nih Hong Kong sakulah, coba sekaan bisa. Gak kuat kayak sampean kayak gini, Masya Allah, masih jilbab di jalan-jalan bisa lihat orang Indonesia ini walaupun. Nah, yang gak bener itu kalau sudah terpengaruh di Hongkong 2 tahun, mulai rambutnya tak karu-karuan, wonten sing dicat apa, dicat kuning, dicat hijau, wong Hongkong putih, dicat ngono tambah ayu. Lah wong Nganjuk dicat kuning hijau ke setopan laku. Jenengan ngoten. Walaupun di Hongkong negeri yang mayoritas orang non-muslim, jenengan jaga tutup aurat, sholat 5 waktu, alhamdulillah. Masih bisa bikin pengajian, masih bisa hadir pengajian. Ya Allah, ini sudah kenikmatan. Makanya saya tidak mau sombong, tidak berani. Sombong sama panjenengan tidak berani. Belum tentu orang-orang seperti kita kuat dalam keadaan kayak gini. Panjenengan alhamdulillah, tapi jangan sombong. Yang pertama, orang kalau sudah sombong rendah di mata Allah. Yang kedua, jangan iri. Ini penyakit itu. Gak iso delok wong seneng. Delok tonggone tuku motor anyar gak iso dulu. Kok iso? Kerjone pas-pasan tuku motor kok pasti mulai ora tuyul. Lihat tetangga punya kenikmatan gak bisa tidur, dituduh macam-macam. Lihat tetangga sebelahnya punya rumahnya dibangun gak bisa tidur. Bangun kok dari mana? Kok bisa bangun rumah? Kok hidup pas-pasan? Pegawai negeri, ini, ngono ada aja yang dipikirkan. Dianya bangun, rumahnya bagus, ini gak ikut bangun, stres, kepikiran. Tetangganya yang belakang rapi mana? Kan iso tuh lagi welan ngono yo ayu. Bu, jangan mengurusi orang. Yang perlu diurus ini kita. Kita ini yang nggak tahu selamat atau tidak nanti di yaumul kiamat. Nggak bisa ngurus loh, dapat nikmat. Apalagi kalau ibu ini, kata ulama, hidupnya senang dengan kenikmatan orang. Waktu paling nikmat hidup, belum disuruhnya sudah duluan. Tetangga di rumah ikut senang, nggak ikut keluarin duit ikut senang. Tetangga beli mobil nggak ikut nyicil, ikut senang. Ya Allah, alhamdulillah tetangga saya beli mobil baru, alhamdulillah ikut senang, tidurnya enak. Orang kayak gitu itu belum surga duluan. Tapi kalau sudah kita iri sana iri penyakit itu penyakit ini. Jangan, nggak bisa lihat orang senang itu sudah penyakit. Makanya belajar untuk jangan pernah iri. Lah yang iri itu biasanya satu kerjaan panjenengan yang iri ya tenaga kerja yang lain duit juragan nabi iri, punya gaji lebih tinggi iri, punya pilih lebih iri, penyakit iri. Nah kalau kita yang iri dengan kita ya kodoh-kodoh hadirin, kodoh-kodoh ulama ini. Lihat yang ini jamaahnya banyak, ini nggak banyak, iri. Itu biasa, itu sudah penyakit. Nah, kalau itu diambil, kalau itu dibersihin, sebagaimana orang-orang dulu
Mereka tidak pernah ada sifat iri dengan temannya, iri dengan orang lain, hingga hidupnya belum di surga duluan. Cobaan kalau kita tahu ini enak. Enak, apalagi senang dengan kenikmatan orang lain, istimewa. Cuma itu tidak gampang. Terus caranya gimana, Beb? Manusiawi orang iri, doakan. Tetangga beli mobil baru, ya Allah, semoga mobil tetangga aman, ya Allah, semoga nggak mogok, ya Allah, semoga nggak tabrakan, ya Allah, didoakan. Itu obatnya. Ada yang mau ngiri, ya Allah, nggak mogok, ya Allah, ya Allah, nggak tabrakan, ya Allah. Nah, ini nggak benar. Itu iri, itu dengki. Kalau Anda punya sifat seperti itu, langsung klik, kamu sakit hati, hatimu kotor. Kamu iri, kamu punya penyakit seperti penyakitnya iblis. Iblis itu punya sifat dua, sombong dan iri kepada Nabi Adam. Khalaqani min narin wa khalaqahu min tin. Kenapa saya harus sujud ke Adam? Adam dari tanah, saya dari api. Iri, malaikat sujud, iri, lapor sujud. Gara-gara sombong dan iri diusir dari surga. Iblis di surga karena sombong dan iri diusir. Sampai ditulung aku, sombong. Sampai ditumpang, sombong. Apa udah sini keromengan? Sombong. Yang di surga diusir. Lah kita masih di dunia, ya Allah, berani-beraninya sombong. Mau masuk surga dari mana? Makanya jangan sombong, jangan penyakit iri itu makan kebaikan seperti yang namanya api makan kayu bakar, kata Rasulullah. Jangan sampai kita punya sifat iri. Ini yang kedua adalah iri. Yang ketiga, katanya ulama, penyakit hati yang harus kita betul-betul hilangkan dari diri kita adalah sombong, iri, riya. Riya itu orang beramal bukan karena Allah, cuman mau cari posisi. Saya pernah diundang ke Kendari, ada Kendari nggak di sini? Sulawesi Tengah atau mana? Di Sulawesi Tenggara itu pernah saya diundang, masya Allah. Ada masjid, sholat saya. Setelah saya sholat, saya tanya masjidnya kok nggak ada karpetnya, tapi ada bekas karet atau ada bekas lem. Berarti pernah ada karpetnya, cuma diambil. Saya tanya ke Pak Takmir, Pak Takmir, ini masjid kemana karpetnya? Maafin, dulu calon gubernur bantu karpet, begitu nggak jadi ditarik lagi. Berarti bantunya gara-gara pilkada, pilgub. Masya Allah, kalau sudah mau pilgub, loman-loman, dermawan, orang-orang itu pengajian dibantu, ini dibantu. Ini hanya untuk cari kedudukan, mau cari sanjungan manusia. Amalnya bukan karena Allah. Makanya orang miskin dekat-dekat pilkada, datang ke ulama, pengajian, di foto. Bu, ini kalau mau ibadah jangan terus jam 2 malam. Di status munajat kepada Allah. Untuk malaikat itu juga Abid Jamal. Abid Jamal tak culek baru. Orang tadi kan disampaikan Nabi Qadir. Orang itu malam ibadahnya itu betul-betul besar pahalanya karena nggak ada yang lihat, tambah di status.
Apalagi kalau ibu-ibu pengajian. Saya kadang-kadang kalau budak, saya pernah budak pengajian bos-bos di Jakarta. Di satu perumahan elit, wah miliaran. Ada ibu-ibu itu tanya, Habib saya mau tanya, iya, gini Habib, saya tuh kan kalau malam 2:30 bangun malam. Kemudian Habib, orang ngapain diceritain sak masjid? Hilang ibadahmu, gak perlu. Sudah diam Beb, orang kalau bangun malam ya umpama terus begini hukumnya gimana, itu aja. Apa maning ini takutnya kok gelani masya Allah seperti itu. Terus pamer riak abel. Bu, jangan pernah kau tunjukkan amal ibadahmu ke orang lain kalau itu menyebabkan kau gak ikhlas. Tapi kalau itu menyebabkan gak mempengaruhi keikhlasanmu gak apa-apa. Contoh, tadi ada apa? Kotak amal, Anda ngasih 50, ya $50, dan Anda tahu Anda ikhlas, gak ada yang mau cari muka ke siapapun, ya kasih aja gak apa-apa. Tapi kalau Anda takut, ditutupi, dilepuk amplop, disiapkan. Takut kalau dipuji orang. Nah yang takut itu minimal 500. Yang 100 kamu takut riak itu berapa? Apa mana di Indonesia kadang-kadang Masya Allah Jumatan itu kotak amal lewat. Ilmu ditutupi. Sing riak itu loh sopo. Orang itu kalau 100.000 ditutupi supaya enggak dia itu dipuji orang. Ilmu ditutupi itu pucat pada ilmu. Ya kalau isi gak masalah ya ilmu gak apa-apa sih, penting ikhlas. Saya sampai kadang bingung ditutupi. Terus ditakoni kocone di sebelah ditanya, Masya Allah, tumben sodako. Jawabannya, Alhamdulillah dari segi, Masya Allah. Pengen apa sodako? Di surga lah. Bahkan di surga minta apa? Bidadari lah. Malaikat kerungu. Jadi malaikat, mas. Mending Wonokromo kebun binatang. Ragunan kebun binatang. Wonokromo Ragunan mending. Ini adalah kebun binatang yang kalau mau lihat monyet 50.000. Jadi malaikat kau dulu bedes sekedar kepingin bidadari gondorongnya. Jare malaikat bawa ke bidadari itu kan lu rabiin kan. Ya Allah. Makanya yang ikhlas, amal ibadah itu kalau ikhlas tidak ada yang kecil, tidak ada yang kecil. Bu, kata ulama, kata Sayyidina Ali, perbuatan soleh, amal soleh kalau diterima gak ada yang kecil, semua besar. 2000 itu kalau diterima sama Allah besar. Tapi sebesar apapun ibadah haji OEH plus 500 juta ditolak kecil. Terus 500 juta loh ditolak kecil. Tandanya haji begitu sampai Mekah harus teleponan lagi. Tolong nama saya di rumah Amir tadi Haji Amir. Haji belum selesai sudah bingung gelarnya. Pengen untuk diangkat derajatnya untuk manusia bukan karena Allah. Nah ini nggak benar haji. Makanya itu beramal beribadahlah karena Allah. Oh nggak gampang ya ikhlas itu. Oh nggak gampang karena memang kita semuanya senang dipuji. Nggak sampean, nggak saya. Ini nasib normal.
kecuali wali Allah. Wali Allah itu paling gak senang dipuji. Tapi kalau kita ini masih banyak penyakit, masih senang pujian, masih senang follower, kadang-kadang delok-delokan Instagram, ke followerku bilang, followerku loh, aku saya ketahui, aku banyak follower, la haula wala quwwata illa billah. Kita ini masih senang pujian, makanya kadang-kadang ini yang buat kita gak resik. Oh, kalau ibadah jangan pernah difoto. Wonten sing tawaf iku lho, lebih Ka'bah sing selfie ya Allah. Jangan, sudah puluhan juta jenengan. Kalau setelah ibadah foto di Ka'bah buat kenang-kenangan enggak apa-apa. Tapi simpan. Nanti beberapa lama kemudian kalau sudah ibadahnya sudah setahun, 2 tahun ditunjukkan, ya itu tidak apa-apa karena ibadahnya sudah lalu. Tapi kalau pas, itu saya kan mau nunjukin aku loh sih Mekah. Itu loh aku dengar Ka'bah. Tapi kalau orang sudah setahun 2 tahun, itu kan aku alhamdulillah bangga di depan Ka'bah. Itu masih seperti itu tidak masalah. Tapi kalau langsung ibadah terus buat status ini jangan Bu. Eman amal ibadah panjenengan. Maka itu belajar hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kelihatannya maghrib sudah mau datang. Sudah capek belum? Ya sampai nggak ikut ceramah. Ya ini sampai muntuk ini. Masya Allah, alhamdulillah. Nah ini pas alhamdulillah telah datang waktu untuk kita sebelum ditutup bagi para hadirat, para muslimat yang ingin mempertanyakan pertanyaannya monggo ditanyakan. Kita punya waktu beberapa saat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan panjenengan. Monggo langsung ditulis boleh, langsung juga boleh. Pertanyaan pertama yang tertulis dulu di sini. Sebentar, sabar Ibu. Assalamualaikum, Budi. Izin bertanya, apa hukum suami berselingkuh yang sudah berkali-kali dimaafkan dan bertindak lebih menyakiti seperti menyebarkan video istrinya? Gini. Kalau apabila kita punya pasangan, jangan suami. Aku gak gelap. Masa aku selingkuh suami doang, istri wakil. Jadi siapapun, suami selingkuh, istri selingkuh, intinya pasangan selingkuh. Ini perbuatan yang haram. Mereka sudah melakukan perzinahan. Kalau apabila kita berharap dia bertaubat terus mau meneruskan, monggo. Tapi kalau kita sudah nggak iso, kita nggak bisa lihat dia itu ada keinginan untuk bertaubat dan lain-lain, mau minta untuk berpisahlah karena Allah, berharap untuk pasangan yang lebih baik. Jadi jadikanlah perpisahan itu karena Allah Subhanahu. Nah itu yang mestinya dibahas, kenapa sampai bisa terjadi seperti itu. Nah, kita baca doa. Makanya Bu, saya kasih amalan. Panjenengan kalau pergi ke Hongkong dari Indonesia, sampean langsung titipkan suami dan anak panjenengan kepada Allah. Istauda'tukumullah dinakum wa amanatakum. Wahai suamiku, wahai anakku, panjenengan sudah tak titip Gusti Allah yang tidak akan menyia-nyiakan orang yang menitipkan amanatnya. Jadi seperti itu. Makanya terus didoakan selalu agar insya Allah menjaga anak kita, menjaga pasangan kita semua dari hal-hal yang buruk. Terus pertanyaan selanjutnya, monggo itu ada yang lain.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, saya ingin bertanya tentang PWI atau Perjuangan Wali Songo Indonesia. Bagaimana kita menyikapi PWI karena sekarang PWI sudah ada di Hong Kong. Banyak sekali teman-teman tidak tahu tentang PWI. Bagaimana kami menyikapi tentang PWI? Karena ada beberapa bukti yang telah melaporkan beberapa guru besar kami dan apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak akan menjawab yang penyebutan nama kiai, golongan, karena saya nggak boleh untuk itu dilakukan oleh guru saya. Jadi saya melarang untuk saya ceramah menyebut golongan ataupun yang lain-lain. Tapi saya kasih jawaban. Jawaban saya seperti ini. Nggak habib, nggak kiai, nggak ustadz. Kalau mengajarkan kebencian kita tinggal. Karena Nabi nggak pernah mengajarkan. Saya ceramah 1 jam. Apakah pernah saya mengajarkan panjenengan benci dengan orang lain? Tidak. Saya ajarkan panjenengan tawadu. Saya ajarkan panjenengan jangan sombong. Saya ajarkan panjenengan ikhlas. Tapi kalau sudah ada kiai, ada ustadz, ada habib, ada siapapun yang ceramahnya menebar kebencian, itu bukan ajarannya Nabi. Kita tidak boleh mengajarkan kebencian walaupun semua orang kafir. Panjenengan dengar dari saya ceramah dari Habib Qadir, bencilah orang-orang kafir Hongkong. Dan kita nggak pernah ngajarin kebencian kepada siapapun. Kita ini selalu mengajarkan kebaikan, itu ulama. Tapi kalau ada ulama ngajarkan kebencian, memfitnah sana, memfitnah sini, menceritakan sana, wah ini tak beres. Itu namanya provokasi, namimah, adu domba. Saya sarankan, panjenengan kalau ada pengajian mau di Hongkong maupun di desa panjenengan, di Malang, Nganjuk, duduk, terus ceramahnya ngajar kebencian, ngajak benci dengan kelompok A, suku A, suku B. Maaf, Anda lebih afdal berdiri cari pengajian yang lain. Gak ada manfaatnya orang ini mau bersih hati, yang selamat nanti di hadapan Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wali Songo itu menyebarkan Islam karena kesucian hati, bukan kebencian. Nah sekarang ini kok ada orang yang mengaku ngikutin Wali Songo, ngikutin habaib, ngikutin kiai, tapi ceramahnya si riba. Loh, jenengan tadi kan saya larang untuk ngerasani. Ini kiai ini sih ngerasani. Kenapa gitu? Enggak beres. Ada apa ini? Ngerasani enggak boleh kok malah panggung dibuat ngerasani orang sana sini. Berarti ada yang enggak beres. Saya sampaikan ada yang nggak beres. Oh, orang itu hadir pengajian keluar bikin hatinya bersih, pikirannya bersih. Kok bikin semangat ibadah, bukan semangat membenci orang. Nah, makanya dari awal tadi saya sampaikan, siapapun yang sudah menanam kebencian sesama umat Islam itu aliran nggak benar. Cari yang lain, cari yang enak. Kita itu nanti hari jumpa dengan Allah, gak manfaat harta kita, gak manfaat anak kita, yang manfaat orang yang ngadep sama Allah. Gak ada sombong, gak ada iri, gak ada benci. Ini yang paling manfaat berhadapan dengan Allah Subhanahu. Jadi kalau di sini ada aliran-aliran model-model kayak gitu, ya dinasihat. Kalau bisa dinasihati. Kalau nggak bisa tinggalkan. Nanti kalau nggak laku lah bubar BW. Seperti itu. Nah seperti itu jangan dicaci, jangan dihina. Kesian.
Orang yang kena itu dia orang yang gagal ilmu atau yang sakit hati. Jadi kesian. Ya Allah, mugi-mugi oleh hidayah. Assalamualaikum, Bib. Saya minta amalan untuk anak saya, khususnya saya selaku ibu, agar lancar dalam menghafal Al-Quran. Terima kasih. Masya Allah. Saya doakan anaknya jadi hafidh-hafidhah. Beruntung orang tua yang punya anak hafal Quran. Dibangkitkan di hari kiamat pakai mahkota seperti ratu. Ditanya ya Rasulullah, ini orang hafal enggak? Lah terus kok dikasih mahkota? Dia orang tua, anaknya hafal Quran. Makanya panjenengan kerja setengah mati korak-korak, nyapu, ngosek WC, tapi subhanallah nanti di hari kiamat panjenengan pakai mahkota kayak rojo. Lha iki ngosek WC ku beda. Oh, jangan anakku hafal 30 juz Quran. Gaji buku buat dia masuk pesantren hafal Al-Quran, istimewa. Amalannya apa? Amalannya untuk hafal Al-Quran. Yang pertama jangan maksiat, karena maksiat itu ngurangi hafalan. Oke, makanya aku boleh diundang Hongkong minta musim dingin. Kalau musim panas, habis itu hilang kabel. Pokoknya berboleh ke Hongkong, 200 habis hilang. Kapal romaneh. Jadi jangan maksiat yang pertama. Yang kedua bakti sama orang tua doakan. Adapun kalau amalan yang paling bagus baca 100 kali ya mubdi'u ya khaliq. Namanya Allah, namanya ya mubdi'u ya khaliq, dibaca 100 kali setelah sholat subuh, itu memperkuat hafalan. Ya mubdi'u ya khaliq. Ya, ada di kisah Asmaul Husna. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi izin bertanya, bagaimana cara membedakan antara keinginan kita sendiri dengan yang Allah ridhoi? Karena terkadang yang kita pilih belum tentu baik untuk kita, namun yang Allah pilih merupakan ujian untuk kita. Bu, Salam. jadi kita hidup ini cuma jalani, pasrah dan ridho dengan ketentuan Allah. Ada takdir yang kelihatannya nggak baik, nggak taunya subhanallah baik. Ada takdir yang kelihatannya baik, malah kadang nggak baik. Saya kasih contoh yang gampang. Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu waktu kecil oleh saudaranya dilempar ke sumur. Gimana bang? Dilempar ke sumur. Itu takdir baik atau buruk? Si ngomong gak buruk, tak ucalo nang sumur. Bu, Nabi Yusuf itu dibawa kakak-kakaknya dilempar ke sumur. Musibah apa enggak? Setelah beliau dilempar ke sumur, diselamatin oleh satu kabilah yang akhirnya dijual, dijadikan budak di Mesir, dan kemudian besar di Mesir, kemudian diberi wahyu, jadilah gubernur Mesir. Pertanyaan saya, kalau Nabi Yusuf gak dilempar ke sumur, yang bawa ke Mesir siapa? Mau jadi gubernur itu dilempar dulu ke sumur. Kelihatannya musibah, tapi jadi gubernur. Yang 9 nggak masuk sumur, jadi pengembala domba. Jadi kita ini nggak tahu takdir itu. Kita jalani husnudzon, prasangka baik sama Allah. Jadi ketika kita dapat musibah, saya kasih contoh lagi. Monggo ini saya minta panjenengan semuanya konsentrasi, cerita sekitar 3 menit. Ada suatu perempuan namanya Ummu Salamah.
Ummu Salamah punya suami namanya Abu Salamah, punya anak namanya Salamah. Ya, jadi anaknya itu namanya Salamah, ibunya dipanggil dengan ibunya Salamah, bapaknya dipanggil bapaknya Salamah. Di Islam dikenal Salamah, Ummu Salamah, Aba Salamah. Ummu Salamah ini masuk Islam sekeluarga sama Abu Salamah. Gara-gara masuk Islam Rasulullah hijrah, bapaknya Abu Salamah ikut hijrah, istrinya nggak boleh. Anaknya diambil oleh sukunya Abu Salamah. Jadi gara-gara hijrah 3 pisah. Ummu Salamah di desanya, Abu Salamah sama Rasulullah, Salamah anaknya yang masih kecil di sukunya, jadi pisah kabeh. Ummu Salamah nangis tiap hari gara-gara pisah. Tapi alhamdulillah setelah setahun sukunya bilang daripada mangani wong iki, Salamah wis jare hijrah di Muhammad di ujungnya. Terus anaknya alhamdulillah dikasihkan. Setelah itu hadirin Ummu Salamah dan Salamah pergi ke Madinah disambut oleh Rasulullah. Alhamdulillah. Senang apa enggak? Hampir setahun pisah satu keluarga gara-gara hijrahnya Nabi. Nabi itu waktu Ummu Salamah dan Salamah datang ikut nunggu. Waktu Abu Salamah bapaknya ini menyambut kedatangan Ummu Salamah itu, ya Allah, ikut nunggu. Gak taunya setelah Abu Salamah ketemu sama anak ciuman Rasulullah nangis dia. Ya Allah, bahagianya mereka. Baru 3 hari ketemu perang, Abu Salamah meninggal. Sumpah kalau begitu. Ummu Salamah nangis, ya Allah, setahun pisah. Baru ketemu 3 hari saya itu meninggal. Ya Allah, sumpah Ummu Salamah, sumpah gak bisa tidur. Tapi ingat, Abu Salamah pernah mengajarkan doa. Yang doa ini diajarkan Rasulullah. Doanya apa? Allahumma inni ahtasibu musibati wa akhlif li khairan minhu. Ya Allah, kula ikhlas dengan ujian ini dan gantikan saya yang lebih baik, ya Allah. Jadi jangan kalau dapat musibah, ingat doanya, ya Allah, kula ikhlas, saya ikhlas, gantikan yang lebih baik, ya Allah. Ya. Kemudian setelah meninggal, datanglah Sayyidina Abu Bakar meminang Ummu Salamah. Ya Allah. Sayyidina Abu Bakar. Kemudian, Assalamualaikum Ummu Salamah, saya mau gantikan Abu Salamah sebagai suami. Abu Bakar hadir kaya raya. Katanya Ummu Salamah, ma anta bi khairin min Abi Salamah. Kau gak lebih baik dari suamiku. Katanya doanya kan yang harus lebih baik. Bayangkan orang istri itu seperti itu, suaminya gak ada duanya. Terus Abu Bakar, Umar, Utsman minta semuanya, dia gak mau. Hari keempat ada yang ketuk pintu rumahnya Ummu Salamah. Tok-tok selamat, Muhammad Rasulullah. Loh, ada apa kanjeng Nabi? Saya datang ke sini ingin meminta dinikahi oleh Rasulullah. Saya mana pantas jadi istrimu ya Rasulullah. Sudah takdir, aku sekarang datang untuk meminta. Kemudian setelah dipinang, nikah. Setelah nikah, malam pertama dibuka cadarnya Ummu Salamah. Kata Rasulullah, loh, sampai Ummu Salamah, loh, keliru wong ini. Ya Rasulullah, saya Ummu Salamah. Apa betul kau Ummu Salamah? Loh, betul. Masa iya kamu bukan Ummu Salamah? Loh, saya Ummu Salamah. Bukan, kau Ummul Mukminin. Langsung Ummu Salamah bahagianya malam itu, alhamdulillah. Nah, kalau nggak meninggal Abu Salamah, akan gak jadi suaminya kanjeng Nabi. Makanya kadang kita ini nggak tahu musibah ini nantinya akan lebih baik atau tidak, kita nggak tahu. Jadi apa? Kalau dapat musibah yang sabar, insya Allah dapat yang lebih baik. Tapi dapat kenikmatan yang syukur supaya ditambah.
kenikmatan. Jangan kalau sudah dapat kenikmatan gak syukur, lalai, akhirnya dicabut oleh Allah. In kuntum fi nikmatin far'aha fa idal ma'asi tusibu ni'am. Kalau kau dalam kenikmatan jaga maksiat jadi sebab dicabutnya kenikmatan tersebut. Kalau panjenengan dikasih rezeki sama Allah, jangan judol. Judi online berarti melarat. Gak ada riwayat orang judul itu terus kaya raya, gak ada. Bu, kalau punya uang, wis tukok kemas, Mas Kadir, Mas Opo, Mas Joko, Mas Kadir itu kok Mas Soleh, Mas Parto, di Tekno. Beli uang, beli emas disimpan, beli tanah disimpan. Ojo gak karu-karuan. Punya mentang-mentang punya uang dibuat sih gak karu-karuan. Kayak judi, kayak investasi bodong macam-macam. Bang, sampai kerja di ini ada kerjaan bagus bang. Hasilnya saja borok. Wes salah. Bim ini ada kerjaan bagus apa? Menggandakan uang. Jangan bu, jangan percaya. Kalau saya bisa menggandakan uang, bukan uang sampean yang saya gandakan, uang saya sendiri. Bahkan kalau saya bisa menggandakan semua, istri saya gandakan juga. Mau diakali belum? Saya itu paling miris. Kalau sudah lihat orang-orang yang kerja di Hongkong ditipu, kesian, kerjanya mati-matian, tinggalkan anak istri. Tapi kadang-kadang kita suami, orang gak kabel Bu, sudah jangan macam-macam. Beli ke tanah, beli ke rumah, beli ke emas, simpen, wis. Kalau punya rezeki atau membantu orang tua, bantu anak sekolah, bantu suami, monggo. Tapi hati-hati, jangan mau investasi macam-macam. Saya kesian. Paham ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Saya dikasih tahu katanya 3:30 harus selesai. Coba kurang 2 menit. Bismillah. Assalamualaikum, Habib izin bertanya, bagaimana cara yang baik untuk kirim doa pada ahli kubur sedangkan saya dalam keadaan udzur? Oh, tidak masalah. Jadi gini, kalau orang dalam keadaan udzur, haid atau nifas, itu tidak bolehnya baca Quran. Tapi kalau apabila baca tahlil, tahmid, takbir, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha, itu boleh dihadiahkan pahalanya bagi orang yang meninggal. Itu pertama. Yang kedua, sedekah juga boleh dan tidak perlu diumumkan. Kami takdir masjid Al-Solihin mengumumkan bahwa masuk uang 200.000 dari Bu Haji yang pahalanya dihadiahkan kepada orang tuanya. Nggak perlu bu. Kaget mikrofon itu kayak gak nyampe. Terus gimana? Ini duit 200.000 diamplopi atau tidak usah diamplopi, masuk ke kotak amal sambil ngomong, ya Allah, pahalanya saya hadiahkan ke orang tua saya. Nyampe. Wis, gak usah dihukum tuh bikin mikrofon. Ya, pahalanya alhamdulillah pagi ini ada saudari kita yang datang dari Hongkong menyedekahkan hartanya 1 juta rupiah yang dihadiahkan pahalanya kepada ini. Tak perlu bu, terus diajari sing ikhlas jangan ri. Terus gimana? Yang boleh zikir sedekah itu boleh. Lah kalau Al-Quran, nah, pahalanya kalau was dalam keadaan udzur nggak bisa kan dia baca. Terus apakah orang yang dalam keadaan udzur itu tidak boleh baca Al-Quran sama sekali? Boleh kalau bacaannya wirid seperti baca rotib. Di rotib pada kul huwallahu ahad, Allah boleh, tak apa-apa. 1. Atau li tahassun. Tahassun itu membentengi diri.
ketika jalan atau malam mau tidur biasa baca surat Tabarok, baca aja walaupun dalam keadaan haid. Kenapa? Membentengi diri. Takut kalau waduh aku titik ini baca melaku di kuburan keweden. Apa ayat kursi Allah Padahal dalam keadaan mens boleh. Kalau dalam keadaan mens itu tidak boleh ngaji Quran, niat ngaji itu tidak boleh. Tapi selain itu seperti buat tameng, seperti wirid itu nggak apa-apa. Yasin itu baca Quran, nggak boleh. Kecuali kalau Yasin dibaca untuk tameng. Tameng ketika dia dalam keadaan di pesawat ini, terus aku tak kocok Yasin, cuma nggak apa-apa. Monggo. Ada lagi ulama yang mengatakan boleh untuk pas mau tahfidul Quran, untuk takut lupa, karena headnya sampai 15 hari. Nah kalau dia tidak bisa baca Quran sama sekali, hilang nanti. Maka sebagian ulama boleh kalau buat tahafud atau penghafalan Quran. Monggo. Assalamualaikum, Habib, izin bertanya. Ini pertanyaan sama seperti yang pertama. Intinya suaminya sering berselingkuh berkali-kali. Bolehkah saya minta cerai, Habib? Pemerintah akan bersama dulu. Singkat tenang guys. Bu, saya terus terang, kalau suami sampai istrinya ke luar negeri demi untuk menambah nafkah di rumah tangga terus dikhianati, kurang ajar. Mestinya istri itu di rumah masak, kemudian makan, jogo anak, yang cari kerjanya, cari harta, cari nafkah itu suami. Wes, istri itu nggak usah cari nafkah, yang cari nafkah itu biar suami. Tapi ini istri itu kepingin untuk memperbaiki rumah tangga ekonominya sampai ke luar negeri dikhianati. Ini suami yang sangat-sangat jahat. Enggak bener. Nek kenal aku tak sikat baru. Oh, enggak boleh hati. Malu. Malu. Gini loh Bu, kalau dalam kitabnya Imam Syahrawi itu disebutkan istri itu dikasih perasaan yang lembut dengan kekuatan badan yang lemah itu untuk merawat, untuk besarkan anak, untuk mentarbiyah mendidik anak itu tepat. Tapi kalau dia sampai harus kerja berarti berat buat dia. Laki-laki lebih berat dia itu ngomong anak daripada kerja, karena dia itu punya kekuatan badan tapi perasaan nggak begitu. Makanya Allah buat ibu ngomong anak, bapak kerja nafkahi keluarga. Tapi kadang-kadang nggak seperti yang kita bayangkan, sampai istri harus ke Hong Kong, ke Thailand kerja demi untuk bisa menghidupi keluarga. Tolong, kalau istri sudah sampai seperti itu, hargai dia. Ini hargai. Jangan justru malah naudzubillah dikhianati. Jadi ya tak benar lah, jadi bisa diomongkan gimana hukumnya, gini tak benar. Kalau sampai wahai bapak-bapak mau istri sampai di samping, cukupi keluarga semuanya. Rasa munah Hongkong itu enak. Bendino dulu aku sih dulu konten si kabeh bendino ngomong babi. Jangan dikira enak. Ya, enak dideloki wong sing di Hongkong sing sugi-sugi.
Ini berdino Pak NTM, laku rono, laku rene, kira gak capek, kerja demi memperbaiki ekonomi keluarga. Hargai, kalau memang istri kita sampai harus seperti itu, hargai. Jangan malah justru dikhianati. Saya pernah dilapori ke TKW, waduh aku uang ini mau angkel, ngirimi duit bertahun-tahun, uangnya malah dipakai kawin lagi. Uangnya dipakai untuk judi. Ini orang bojo kayak ngono itu juga menungso. Kok ini nabi bener desa? Wangkel lah itu ya. Masa setega itu kalau manusia. Tapi insya Allah yang hadir di sini semua istri suaminya soleh semuanya ya. Amin ya Rabbal. Doa terus Bu, saya ingetin doa terus. Semoga Allah jaga anak suami kita.